Mary Vincent, yang berhasil bertahan hidup setelah kehilangan kedua lengannya akibat serangan kekerasan di 45 tahun yang lalu. Mary Vincent, sama seperti remaja yang usia 15 tahun lainnya, dia tinggal di California Selatan pada tahun 1970-an. Dia bermimpi untuk menjelajahi dunia sebagai penari kompetitif dan memiliki bakat nyata dalam seni pertunjukan. Nah, pada usia dia ketika 13 tahun, Vincent menampilkan tarian solo di kontes kecantikan Miss Universe. Nah, tapi ketika orang tuanya bercerai, Vincent ini ingin menjauh dari tekanan emosional. Jadi dia menumpang kendaraan ke Bay Area untuk berkumpul dengan para seniman dan pemain yang sepemikiran juga dengan dia. Nah, tapi kalau mungkin di zaman sekarang hal ini agak aneh ya, numpang di kendaraan orang gitu ya, yang nggak dikenal. Nah, tapi ini metode transportasi yang umum untuk kaum muda pada tahun 1970-an, terutama bagi remaja yang nggak punya mobil sendiri di Amerika. Nah, jadi pada tanggal 28 September 1978, si Mary Vincent ini memutuskan untuk kembali ke selatan untuk mengunjungi kakeknya di Los Angeles. Nah, dia berdiri di samping dua orang penumpang gelap lainnya di jalan. Nah, Vincent mencari pengemudi yang ramah untuk nganterin dia gitu ya. Nah, saat itulah si Lawrence Singleton datang dengan mobil van berwarna biru. Pengemudi yang berusia 50 tahun ini bertindak rada aneh dari awal gitu. Ketika sekelompok penumpang gelap itu minta tumpangan, si Singleton bilang bahwa dia cuma punya ruang mobil van yang cukup untuk satu penumpang aja. Padahal kan mobil van ini kan panjang ya, lebar gitu. Nah, ini aneh, karena jelas di bagian belakang mobil van itu benar-benar kosong dan bahkan nggak ada kursinya loh. Tapi Singleton bersikeras kalau hanya Mary satu-satunya gadis remaja dalam kelompok itu yang boleh naik ke mobilnya dia. Nah, Vincent sempat bilang dalam wawancara tahun 2023 lalu kalau teman-temannya yang menumpang kendaraannya itu juga nyuruh dia untuk nggak ikut ke mobil van warna biru ini. Ini mungkin diakibatkan karena kelelahan. Jadi akhirnya dia bertindak melawan akal sehatnya. Jadi si Mary Vincent ini tetap naik ke mobil van Singleton ini. Awalnya perjalanan itu kayak biasa aja gitu ya, masih baik-baik aja. Karena si Singleton mengambil rute yang sering dilalui menuju California Selatan. Nah, tapi kemudian tahu-tahu mobil ini mengarah ke arah gurun. Dengan perubahan navigasi ini, si Vincent menyadari ini ada yang gak beres. Nah, akhirnya dia suruh si Singleton ini untuk balik arah. Nah, cewek berusia 15 tahun ini akhirnya memutuskan untuk kabur sementara dari Vincent ketika dia sedang buang air kecil. Dia keluar dari mobil sambil membungkuk untuk mengikat tali sepatunya. Nah, tapi Lawrence Singleton datang dari belakang mobil dan memukul kepalanya dengan palu. Dan saat itu juga dia memperkosa si Vincent ini dengan kejam sepanjang malam hingga Vincent ini pingsan. Dan tingkat kekejamannya ini mengerikan banget sih. Kelihatan di besok paginya. Dengan kapak di tangannya, si Singleton menyeret si Vincent keluar dari mobil van. Dia potong lengannya Vincent di bagian siku. Ini untuk mencegah si tubuhnya ini dikenali orang. Nah, tapi si Vincent ini masih keadaan sadar, tapi kehilangan banyak banget darah. Nah, jadi dia kondisinya ini udah sangat lemas banget. Jadi si Singleton ini sambil megang tangan kirinya si Vincent. Terus dia ainkan kapaknya dan putuslah tangannya si Vincent ini. Akhirnya badannya si Vincent ditendang ke arah jurang. Si Singleton yakin kalau Vincent ini udah meninggal. Jadi badannya udah dilempar ke tebing gitu ya. Tingginya itu 30 kaki di bawah gorong-gorong beton di Interstate 5. Nah, tapi ternyata si Mary Vincent ini belum mati, guys. Jadi dalam keadaan telanjang dan kesakitan, gadis usia 15 tahun ini dia menolak untuk tertidur dan menyerah gitu ya. Dia nggak mau mati di sini. Akhirnya dia nutup sisa-sisa lengannya yang sudah putus ini dengan lumpur.
lalu dipadetin untuk menghentikan pendarahannya. Dan saat itu juga si Vincent ini berusaha untuk memanjat kembali ke tebing yang tingginya itu 30 kaki gitu. Dan pelan-pelan berjalan nyusuri jalan pedesaan sambil memegang tangannya tegak lurus supaya nggak kehabisan darah. Jadi ketika dia lagi di tengah jalan itu adalah mobil yang melewati dia gitu ya. Pas ngeliat keadaannya si Vincent, dia langsung tancap gas lagi. Karena kondisinya berdarah, jadi mungkin si pengemudi ini takut gitu. Bukannya nolongin tapi kabur. Nah terus ada mobil kedua. Nah yang mobil kedua ini mau berhenti dan nolongin si Vincent ini untuk dibawa ke rumah sakit. Si Mary Vincent ini berhasil selamat. Nah di rumah sakit, dia menceritakan semua itu ke polisi tentang ciri-ciri siapa penyerangnya hingga detail-detail terkecilnya. Nah sekitar seminggu kemudian, salah satu tetangga Singleton itu kenal dengan sketsa polisi dan langsung melaporkan si Singleton ke kantor polisi. Akhirnya ketika di dalam persidangan, Mary Vincent itu ngelihat ke arah si Singleton. Lalu Mary naik ke mimbar, dia menceritakan semua ke hakim tentang apa yang dilakukan sama si pria kejam ini selama berjam-jam penuh kekerasan saat ditawan di dalam mobil si Singleton. Nah, Lawrence Singleton ini dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan, pemerkosaan, dan serangkaian kejahatan seksual lainnya yang dilakukannya terhadap Vincent. Nah, tapi kejahatan seksual memiliki hukuman yang ringan banget waktu itu tahun 1970-an. Akibatnya, si Singleton ini cuma dijatuhi 14 tahun penjara. Nah ini adalah hukuman maksimum yang diizinkan pada saat itu. Nah baru 8 tahun menjalani hukuman penjara, si Singleton ini dibebaskan karena berperilaku baik gitu ya. Nah saat tinggal di Silver Springs, Florida, Lawrence Singleton membunuh seorang wanita berusia 30 tahun dan ibu dari 3 anak bernama Roxanne Hayes pada tahun 1997. Jadi dia baru lepas dari penjara, baru bebas, dia udah ngebunuh orang lagi gitu loh. Setelah seorang tetangga menelpon 911, polisi menemukan Singleton ini berlumuran darah dan menangkapnya di TKP. Akhirnya Lawrence Singleton ini dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Roxanne Hayes pada tahun 2001. Dan akhirnya dia meninggal di penjara karena kanker.